Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ingkang damel nganu proyektor? Kabelnya. Saya tak cari-cari niki, Pak. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu, bermuajahah tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya digolongkan sebagai umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini saya mengingatkan kembali pengetahuan-pengetahuan bagi kita semua terkait dengan metode penentuan awal bulan Hijriah. Tujuannya apa? Dengan mengetahui perbedaan metodologi atau perbedaan penentuan awal bulan Hijriah, dengan perbedaan yang ada kita bisa memahami bahwa ternyata perbedaan itu masing-masing punya landasan, masing-masing punya prinsip, dalil dan lain sebagainya, yang pada akhirnya kita tidak bisa untuk menyalahkan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Dan kita tidak boleh fanatik sempit terhadap pandangan kita. Begitupun sebaliknya, orang lain juga tidak boleh memaksakan kehendak atas perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing. Maka materi ini pernah saya sampaikan di beberapa kesempatan, termasuk di kesempatan kuliah subuh di SMK Muhammadiyah 1 Temanggung beberapa waktu yang lalu, karena permintaan dari panitia kuliah subuh. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa PP Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah, sudah membuat maklumat atau pengumuman bahwa 1 Ramadan akan jatuh pada hari Senin Pahing tanggal 11 Maret 2024. Kemudian 1 Syawal jatuh pada hari Rabu Pahing 10 April 2024. Kemudian 1 Dzulhijjah Sabtu Legi tanggal 8 Juni 2024. Kemudian dan seterusnya sudah ada di maklumat. Nah, berdasarkan perhitungan, kemungkinan besar 99,99% bahwa awal Ramadan yang akan datang akan terjadi perbedaan. Ramadannya berbeda, tapi Idul Fitrinya insya Allah sama. Kita bukan mau membicarakan mana yang benar, mana yang salah, semuanya benar. Yang salah yang mana? Yang salah yang enggak puasa gitu. Sudah tahu bulan Ramadan, dia sudah tahu dia orang Islam, orang mukmin tapi tidak berpuasa. Nah, jamaah rahimakumullah, maka
untuk kesempatan malam hari ini sekali lagi saya mengulang, mengulang-ulang, barangkali kita bisa menjadi lebih paham, gitu, Ini yang saya laksanakan. Saya juga menerima amanah dari pimpinan daerah Muhammadiyah Temanggung, Majelis Tarjih PDM Temanggung untuk mengikuti pelatihan manhaj tarjih. Kurang lebih ini setahun yang lalu di UMS. Saya datang ke sana 2 kali di UMS, maupun lewat luring atau tatap muka maupun daring. Kemudian ini dari Temanggung, waktu itu saya dengan Ustadz Saifuddin, perwakilan dari PDM Kabupaten Temanggung untuk Majelis Tarjih. Kemudian saya juga mengikuti pelatihan jadwal sholat, pembuatan jadwal imsakiyah, yang kemudian pada beberapa waktu lalu Majelis Tarjih PDM Temanggung bisa mengadakan pelatihan pembuatan jadwal sholat. Dan alhamdulillah peserta dari PCM Paraan sudah saya cek hitungannya betul. Maka insya Allah kedepannya bisa menghitung waktu sholat sesuai dengan kondisi astronomis maupun geografis di Kecamatan Paraan. Tidak usah menunggu yang daerah Bansari atau tidak menunggu di Pring Surat, begitu ya. Jadi metodologi untuk ilmu hisab ini banyak sekali. Maka sekali lagi ini sebagai pengetahuan bagi kita semuanya. Kemudian tahun lalu saya juga mengikuti sosialisasi tentang hasil hisab 1 Syawal, yang ketika itu bodone mboten bareng, posone bareng. Masih ingat nggih? Idul Fitri tahun kemarin, yang kemudian ada orang yang menjelek-jelekkan Muhammadiyah, kemudian mengancam mau membunuh, masih ingat? Nah itu, padahal perbedaan itu dari dulu sampai sekarang, gitu Dan terakhir saya beberapa waktu lalu di UAD mewakili PDM Temanggung untuk seminar nasional tentang kalender Hijriah global. Yang di sebelah kiri itu namanya Ustadz Arwin Batubara. Beliau dari Batak, dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, pakar falak yang dimiliki oleh PP Muhammadiyah Majelis Tarjih. Kemudian ini yang pakai baju ungu, gitu, yang duduk niku Profesor Samsul Anwar. Kemudian yang pakai baju ungu di sebelahnya saya, di sebelah napa mriku berarti kirinya saya dari situ yang napa pakai ungu itu namanya Ustadz Ruswa Darsono. Beliau guru saya, beliau mentor dan guru saya yang mengajari saya tentang ilmu hisab, jadwal sholat dan sebagainya. Kemudian hasil seminar dari di UAD beberapa waktu lalu, salah satunya kemudian masuk di dalam Munas Tarjih beberapa waktu lalu yang sudah mengeluarkan hasil, yaitu berupa penggunaan kalender Hijriah global tunggal yang dalam proses pentanfitan oleh BP Muhammadiyah. Baik jamaah rahimakumullah, sebagai pengetahuan bagi kita semuanya bahwa ilmu hisab, yaitu ilmu falak ada 2 kegiatan utama. Yang pertama adalah menghisab, tapi mboten menghisab lintingan nopo udut, bukan menghisab darah, mboten kados pacet niku mboten, tapi menghisab di sini adalah menghitung. Jadi 2 usaha, 2 bidang di dalam ilmu falak. Yang pertama adalah ilmu hisab, yang kedua adalah meruqyah. Meruqyah boten ngusir jin dari tubuh manusia, tapi meruqyah di sini adalah kegiatan melihat visibilitas hilal atau kegiatan melihat bulan sabit di awal bulan, namanya hilal. Jadi yang disebut dengan hilal itu penampakan bulan sabit dari hari pertama sampai dengan hari ketiga. Niku naminipun apa? Hilal. Hari keempat dan seterusnya bukan hilal lagi, melainkan sudah bulan. Nggih. Jamaah rahimakumullah, kemudian ilmu hisab, ilmu falak ini ada 4 bagian penting. Yang pertama bisa menentukan arah kiblat. Maka nanti kalau mau sholat Idul Fitri nanti berjamaah di tempat lapang, minta tolong
yang ikut pelatihan pembuatan jadwal sholat untuk mengukur arah kiblatnya, gitu ya. Karena ada yang pakai aplikasi smartphone, ada yang pakai aplikasi yang lain. Maka saya sarankan kita pakai yang software yang sudah dibagikan di peserta dari PCM Paraan. Harapannya setiap PCM nanti bisa mengukur arah kiblat, gitu ya. Kemudian kita bisa menghitung waktu sholat. Sudah nggak menggunakan menancapkan tombak di tengah lapangan, kan bingung nek tim mriki nggih mboten, lapangan tim mriko njum aja nancepake pripun, kan begitu ya. Zaman sekarang sudah pakai teknologi untuk menghitung waktu sholat. Bahkan seharian tadi posisi matahari di tengah-tengah kita itu pada pukul berapa, itu juga bisa dihitung, jamaah rahimakumullah. Kemudian kita juga bisa menghitung namanya awal bulan, terutama awal bulan Hijriyah, mboten awal bulan Syamsiyah Januari Februari mboten. Niku ndelok tanggalane pun ketok nggih. Tapi ini adalah awal bulan Ramadan, Syawal dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah menentukan waktu, jam berapa, lebih berapa menit, lebih berapa detik akan terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, baik sebagian maupun total maupun cincin. Daerah mana saja yang nanti akan terkena bayangan umbra dan penumbra, mulai dari pukul berapa awal gerhana, puncak gerhana sampai terakhir gerhana masih bisa dihitung sampai sekarang, jemaah rahimakumullah. Bisa dihitung, juga bisa diru'yah, bisa dilihat pakai apa? Teropong. Biasanya kalau terkenalnya di perguruan tinggi namanya pakai observatorium. Panjenengan menawi piknik ting kampung Kauman Jogja, ting Kiai Ahmad Dahlan, teruskan di kampus 4 UAD. Di sana ada perpustakaan Museum Muhammadiyah, juga ada laboratorium observatorium milik UAD. Bisa melihat penampakan bulan, penampakan planet-planet. Bahkan hasil pelatihan tarjih yang lalu sudah saya sampaikan, ada aplikasi yang bisa melihat ruang angkasa dari laptop. Maka ini ilmu pengetahuan luar biasa sekarang tentang ilmu falak. Dan di Indonesia secara umum tentang metodologi penentuan awal bulan Hijriyah ada 5 macam paling tidak. Sakjane enten 6, nggih. Bahkan lebih. Yang pertama madhab kejawen, ngertos nggih? Niki bangsane aboge kalih asapon. Aboge niku alif rebo wage, asapon alif selasa pon. Dados niki nganggih weton niku, nganti weton pon kliwon wage legi paing ngeten. Misale ngeten. Kalau 1 suro tanggal setunggal suro dinten Rebo Pon misalnya nggih, nah mangke ditentukan di situ. Maka Ramadan sasi posone mangke hari apa, wetone napa, pasarane napa ngeten, Pak. Jadi hari apa, pasaran apa sudah. Itu istimewa sekali peninggalan Sultan Agung, peninggalan Kesultanan Islam baik Ngayogyakarta Hadiningrat maupun Kasunanan Surakarta. Zaman dulu belum ada teropong, mboten enten. Ilmu hisab sing napa kompleks itu belum ada, saking pinternya orang Jawa zaman dulu, karena belum ada alat yang memadai untuk menghitung dan seterusnya. Jadi pakai hitungan. Maka di daerah Sindoro, Sumbing gitu ya, kadang kita menemui saudara-saudara kita bodone benten kalih Muhammadiyah, kalih pemerintah, kalih NU benten gitu nggih. Kenapa? Karena mereka punya hitungan sendiri. Ngagem napa? Ru'yah napa hisab boten. Tetapi pakai kados kitab primbon niku, Pak. Jadi kayak napa buku gitu ya. Ditakeni mangke ditanya sama penduduk di sana, posone tanggal pinten Mbah, dinten napa? Wah, langsung dijawab niku. Niku namanya mazhab napa? Kejawen. Kinten-kinten nek bodone posone bareng mboten bareng dipoyoki mboten niki. Mboten toh? Gitu kan? Jadi dari dulu itu perbedaan sudah ada. Kemudian enten mazhab hisab murni.
Hisab murni ini yang dipedomani oleh Muhammadiyah yaitu hisab hakiki wujudul hilal. Artinya apa? Muhammadiyah menggunakan pola gerak bumi, bulan dan matahari. Jadi menggunakan secara ilmu astronomi, tetapi tetap menggunakan nas-nas yang ada di Al-Quran maupun hadis. Jadi memadukan namanya bayani dan ada bayani burhani. Jadi tidak hanya menggunakan dalil Al-Quran maupun sunnah, tetapi menggunakan teknologi begitu, ya. Menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi memadukan begitu, karena sesuai dengan konteks zaman. Maka Muhammadiyah itu terkenal dengan kontekstual, bukan tekstual, gitu ya. Kemudian ada madhab ru'yah fi wilayatul hukmi. Contohnya saudara-saudara kita yang ada di Nahdlatul Ulama, mereka menggunakan ru'yah, melihat penampakan bulan di wilayah Indonesia. Kemudian ada madhab ru'yah global, contohnya HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Mereka menggunakan namanya ru'yah global. Jadi di penjuru bumi manapun, mulai dari negara paling timur di dunia, namanya Kiribati, pun ate mireng. Baru sekarang nih, kula mohon diceritani Profesor Samsul Anwar menyampaikan, negara paling timur itu namanya Kiribati. Jadi dari paling timur di daerah sebelah timur Selandia Baru, negara Kiribati, sampai dengan paling barat di benua Amerika daratan. Apabila ada bulan sabit bisa dilihat, maka menurut kepercayaan dari orang-orang HTI, seluruh dunia harus mulai tanggal 1. Syaratnya apa? Melihat hilal di penjuru dunia manapun. Namin pun apa niki? Ya, maksud nggih. Yang berikutnya namanya imkanur ru'yah. Dados ru'yah kalih imkanur ru'yah itu dua hal yang berbeda, Pak. Nggih. Nek ru'yah niku langsung napa? Mengamati gitu nggih. Nek imkanur ru'yah ngitung riyen gitu ya. Hilalnya tingginya berapa baru nanti dilihat. Ngeten nggih. Jadi perbedaannya begitu. Kemudian secara fikih, nek tadi kan secara madhab ada kejawen, itu kan di Indonesia saja. Maka aneh di Indonesia itu aneh ben ajaib. Idul Fitri tahun kemarin niku enten werna 5 bodone lho. 1 Syawal niku enten werna 5. Aneh mboten? Hanya ditemukan di Indonesia. Ada yang Idul Fitrinya hari Jumat. Enten sing dinten Setu. Enten sing dinten Ahad, enten sing dinten Kemis, gak enten, Pak. Tahun kemarin. Maka menjadi fakta yang unik di Indonesia ini. Indonesia terkenal unik. Termasuk barang-barang sing palsu kan malah sing payu, nggih mboten. Ya, gudang garam dudu uyah isine mbako gitu. Napa panganan bodo niku kata rodo andong. Jebule untuk cacing sing asli kan malah mboten payu gitu. Sing palsu malah sing laris gitu ya. Uniklah Indonesia itu, termasuk penentuan awal bulan ini. Nah, kembali ke tema. Kemudian secara fikih ada 2 madhab. Yang pertama hisab dan ru'yah. Kegiatan hisab adalah perhitungan secara matematis dan astronomis. Dados matematis juga astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam penetapan awal bulan Hijriah. Jadi ngitung. Selain ngitung juga pakai metode namanya astronomis. Kemudian yang kedua meru'yah atau aktivitas melihat visibilitas hilal. Visibilitas niku bulan sabit, ngeten nggih bahasa sederhananya. Kemudian yang nampak pertama kali ketika setelah ijtima. Nopo ijtima nanti akan saya jelaskan lebih lengkap. Jangan sampai kebalik atau salah baca. Ajeng maca ijtima, macane jima. Nah, malah bahaya. Maksud nggih? Itu kan akar katanya kan sama, gitu ya. Ijtima terus ijma terus jima juga akar katanya kan sama. Salah maca fatal, ngoten nggih. Kemudian imkanur ru'yah di Indonesia niku nggih. Dados sebelum saya sampaikan,
Imkanur ru'yah itu dalam bahasa sederhananya kita adalah prinsip bahwa menyatakan hilal mungkin bisa dilihat. Mbok menawa hilale bisa didelok, ngeten. Dan tradisi hilal di Indonesia pada kriteria Mabims yang pertama bisa dilihat apabila ketinggiannya pinten 2 derajat ke atas. Itu versi pertama gitu. Versi kedua, kriteria Mabims yang kedua bisa dilihat apabila tingginya pinten 3 derajat. Gek 2 derajat mawon akeh bedone, Pak. Maksud nggih? Ketika hilalnya berapa derajat ditentukan 2 derajat, perbedaannya sangat banyak, apalagi ditingkatkan kriterianya oleh pemerintah menjadi berapa? 3 derajat. Wo, soyo akeh bedane. Dan sebenarnya perbedaan nggak masalah. Ya, yang penting kita jangan saling menyalahkan satu sama lain. Kalau di luar negeri, contohnya di Turki maupun di negara-negara Arab yang lain, mereka mensyaratkan bisa melihat hilal apabila di atas 5 derajat. Nek teng Indonesia pinten derajat? 3. Teng luar negeri terutama di daerah Arab sana berapa derajat? 5. Yo pertanyaan saya, yo otak-atik angka seperti ini ilmu hisab napa mboten? Hisab, penghitungan. Nek langsung delok gitu, menyaksikan pakai teropong langsung tanpa menghitung, kecelik biasanya. Gitu ya. Nanti kan jamnya, jam berapa, lebih berapa menit, lebih berapa detik, posisinya di lintang mana, di koordinat mana, semuanya bisa diketahui dengan ilmu hisab ini. Nah, hisab itu apa? Pengertiannya ada yang pertama hisab urfi. Hisab urfi itu menggunakan tradisi atau kebiasaan kelaziman. Contohnya ngeten, pakai ganjil kali genep. Kan di bulan Hijriah itu nek mboten 29 nggih 30 ngeten. Nek bulan misalnya bulan ganjil gitu ya, nanti pakai sekian hari, bulan genep pakai sekian hari. Namanya hisab urfi. Karena 1 bulan Hijriah tidak kurang, enggak boleh kurang dari 29, tidak boleh lebih dari 30. Ini patokan. Sudah patokan. Kemudian ada namanya hisab takribi gitu ya. Ini sudah menggunakan kaidah astronomis matematis tapi kurang teliti gitu ya. Ketelitiannya kurang. Kemudian ada lagi namanya hisab hakiki. Nah, ini sudah menggunakan kaidah-kaidah astronomis dan matematis. Ini yang dipakai Muhammadiyah, termasuk menggunakan hisab hakiki. Jadi tingkatannya ketelitian sangat standar gitu. Ini kitabnya karangannya orang-orang Islam semua ini. Nah, yang hisab hakiki tahqiqi ini juga memiliki ketelitian ya yang tinggi. Dia sudah menggunakan ilmu ukur segitiga bola. Apa itu segitiga bola? Mang Presani panjenengan menawi wonten ing museum Muhammadiyah di kampus 4 UAD. Di situ ada jejak peninggalan Kiai Ahmad Dahlan sepertiga bola. Jadi ilmu ukur segitiga bola ada di situ. Ini pakai rumus sin cos tan. Gitu nggih. Si matematika trigonometri yang bikin pusing anak sekolah gitu ya. Maka banyak yang bertanya, niki manfaatnya nopo Pak sin cos tan niku nopo manfaatnya? Mereka belum menyadari manfaatnya. Kalau sudah masuk dalam dunia seperti ini mereka paham. Dan salah satu ulama di Indonesia yang memiliki ilmu falak yang sangat bagus Kiai Ahmad Dahlan. Maka beliau sampai menghitung arah kiblat. Ketika itu dionyo-onyo, menghitung arah kiblat. Kiblat ya wis sesuai dengan keyakinan kan ngeten waktu itu dulu. Okay. Tapi Kiai Ahmad Dahlan mengukur dan sekarang dipakai hampir seluruh masjid. Mengukurnya pakai ilmu matematika, pakai ilmu segitiga bola, hampir semua. Bahkan masjid-masjid sebagai standar masjid yang modern mendapatkan sertifikat arah kiblat gitu nggih. Kemudian yang berikutnya hisab hakiki kontemporer.
Nah, kontemporer sini berarti berdasarkan astronomi modern, matematika kontemporer dan menggunakan alat elektronik seperti software, aplikasi dan seterusnya. Kemudian, nah ini hisab hakiki kontemporer ini yang digunakan oleh ilmuwan zaman sekarang, termasuk karangan buku dari Jan Meus itu pegangan wajib bagi para astronom zaman sekarang. Kemudian beberapa penting istilah. Nah ini perlu pendalaman ini nggih. Mboten mumet to Pak, Bu? Mboten to? Mangke nggih sing penting tak sampaikan karena ini dua ilmu yang jarang peminatnya ning kudu disampaikan, nek mboten disampaikan musnah. Pertama ilmu falak, kaping kalih ilmu faraid, ilmu waris, nggih mboten? Nek ajeng ngangge ilmu waris kan memang pakarnya ada Ustadz Saifuddin misalnya, Saifuddin yang Lungge, beliau pakar ilmu faraid gitu ya. Dua ilmu niki nek mboten enten sing nyinaoni mboten diwarahake pripun? Musnah. Padahal ini ilmu milik orang Islam ini yang menemukan awal-awal ilmu hisab, perhitungan, termasuk ilmu faraid orang Islam. Nah niki nggih nggak apa-apa wis kula tak telaten mawon. Jadi menurut ahli bahasa atau ahlul lughah, hilal bulan sabit, hilal atau bulan sabit adalah bulan yang terlihat pada malam pertama hingga malam keberapa? 3. Niku naminipun apa? Hilal. Maksud nggih? Ulangi, hilal niku napa? Bulan sabit yang terlihat pada malam pertama sampai malam ketiga. Kalau sudah malam keempat sampai dengan akhir maka disebut napa? Bulan. Maksud nggih? Terus perbedaan hilal kali bulan napa? Hilal itu tampak pada malam pertama sampai malam ketiga, sedangkan bulan malam keempat dan seterusnya. Dinamakan hilal karena orang-orang menyebutnya dengan suara keras, diumumkan kepada khalayak ketika melihatnya pada malam pertama. Oh, hilal, hilal gitu ya. Jadi maka disebut namanya hilal. Sedangkan pengertian secara etimologis itu secara napa nggih? Secara ilmu pengetahuan ngeten mawon bahasanya sederhana. Yaitu ijtima. Napa Pak, Bu? Ampun keliru macane nggih. Ijtima. Peristiwa ijtima itu peristiwa di mana bumi, bulan berada pada posisi bujur langit yang sama jika diamati dari bumi. Bahasa sederhana nih ngeten. Matahari di sana, di tengah, di antara matahari sama kita di bumi ada enten bulan. Nah, ketika matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garis lurus, niku naminipun ijtima. Maksud nggih? Dan ijtima yaitu napa ulangi malih ijtima niku matahari, bulan, bumi dalam satu garis lurus hanya terjadi pada tanggal 29 Hijriyah. Maksud ulangi, peristiwa ijtima terjadi pada tanggal berapa? 29 Hijriyah. Maksud nggih? Maka menurut para ahli astronomi, para ilmuwan gitu ya. Ini sebelum saya lanjut, ijtima niku terjadi setiap 29,531 hari. Maka peristiwa konjungsi, nama lain ijtima niku napa? Konjungsi itu apabila terjadinya biasanya tanggal berapa? Bukan biasanya, secara sains pasti terjadi di tanggal 29. Nah, para pakar astronomi bersepakat mereka bahwa pada tanggal 29 napa? Hijriyah kok sudah terjadi peristiwa antara matahari, bulan dan bumi dalam satu garis lurus, maka pada hari itu hakikatnya perpindahan antara tanggal tua dan tanggal muda. Misal hari ini hari napa sakniki? Senin.
gitu. Terjadi ijtima, kita ambil gambaran hari Ahad besok, tanggal 10 Maret. Itu sudah terjadi konjungsi matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garis lurus dan terjadi sebelum matahari terbenam, maka menurut teori astronomi bahwa malam harinya sudah berganti bulan baru. Maksud boten? Maka ketika tahun kemarin, misalnya pas Idul Fitri ini kalau nggih boten, Ramadan tahun kemarin tanggal 29 Ramadan terjadi gerhana matahari, maka dalam teori astronomi ketika tanggal 29 terjadi ijtima, otomatis kan naik gerhana matahari kan, matahari bulan kali bumi dalam satu garis lurus, maka hari berikutnya sudah tanggal 1 bulan baru. Maksud nggih? Maka itu alasan dari metode hisab hakiki wujudul hilal. Tak lanjutkan. Kemudian peristiwa ijtima, nah niki yang tadi tak sampaikan, merupakan batas penentuan secara astronomis antara bulan Komariah yang sedang berlangsung dan bulan Komariah berikutnya. Dados letak napa nggih? Batas antara tanggal tua kali tanggal muda. Oleh para ahli disebutnya konjungsi sebagai awal hitungan bulan baru, ini dasarnya. Gitu, oke. Nah, ini gambaran konjungsi ngeten iki. Gambaran konjungsi itu misalnya kita melihat dari sini, niki kan gambar seolah terjadi napa? Gerhana nggih. Bisa dilihat nggih? Jadi antara matahari dengan bumi terhalang oleh apa? Bulan. Ini namanya peristiwa, namanya konjungsi. Nah, berdasarkan data Ephemeris 2024 yang saya terima, awal bulan Ramadan gitu ya, pada tanggal 10 Maret 2024 hari Ahad. Bisa dilihat di situ. Di paling timur niku ada 0,4 negatif 0,4, saged bisa dibaca? Saged? Niki nggih. Angka-angka niki nggih. Berapa di situ? Minus 0,4. Niku negara sebelah timur Indonesia, Papua Nugini, Selandia Baru dan seterusnya. Coba lihat, kalau kita ngelihat setelah sebelah kiri 0,2, enten angka berapa itu? 0 terus pinten? 0,2 terus 0,4 terus 0,6 terus 0,8. Pertanyaan saya, ini hilalnya di atas 0 nopo di bawah 0 sebagian besar di Indonesia? Di atas 0. Maksud nggih? Di atas 0 dan makin ke kanan, makin ke kiri, ke barat ke sana makin besar apa makin kecil? Makin besar. Jadi kalau di Indonesia sekarang misalnya tanggal pertama awal bulan misalnya 1 derajat, maka di Arab Saudi sudah 5 derajat. Udah napa dereng? Maka ketika di sini hilal belum tampak, nenggon Arab kok wis ketok. Jangan heran, jangan kaget. Kenapa? Hilal itu makin ke barat makin besar. Maksud nggih? Maka enten misalnya perbedaan neng kene wis nenggon Arab, neng Mekah wis bodoh, Indonesia kok urung bodoh. Kenapa? Perbedaan tinggi napa? Hilal derajatnya niku nggih. Terus, nah niki Pak jamaah rahimakumullah. Jadi penampakan yang seperti kuning telur niku matahari. Dados berputarnya niku berlawanan jarum jam. Ngeten niki nggih. Berputarnya ngeten. Jadi dari sini terus muter sampai sini, nanti berhenti di sini lagi ketika tanggal pinten? 29. Maka terus sampai sini tanggal 29. Maksud nggih? Oke, tak simulasi ngiriin Pak. Santai mawon. Ngeten. Kali sinau boten napa to kali sinau? Nah niki. Aturi preso niki nggih. Niki. Niki Pak. Oh, mboten kesemerep. Mangke mawon niki. Bentar.
Niki mau tak lanjutake mawon nggih. Tak lanjutke mawon. Ngeten nggih. Jadi berputarnya itu berlawanan jarum jam, persis jamaah haji jamaah umroh mengelilingi Ka'bah. Berputar berlawanan jarum jam, persis seperti arah putaran gaya Lorentz pada fisika kemagnetan, berlawanan jarum jam, kaidah tangan kanan ngeten toh. Jadi berlawanan. Rahasia alam luar biasa ini. Nah, sekarang kondisi hilal minimal ting Indonesia saat ini pinten derajat? 3 derajat. Nek tinggi hilal di Indonesia kok di atas 3 derajat, 3 atau lebih, insya Allah aman. Maksud boten? Misalnya Muhammadiyah nggih tinggine 3 derajat dalam hitungannya, tapi hitungannya itu hanya 1. Maksudnya semua apabila ngitung di atas 3 nggih kabeh di atas 3, Bu. Maksud nggih? Dadi mboten ngitung dhewe nyong ketemune siji kok. Sing siji nyong ketemu loro mboten. Jadi hilal itu tingginya hilal itu sama, baik dihitung siapapun sama. Kalau terjadi perbedaan paling 0, sekian 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 sekian. Gitu ya. Maka kalau tinggi hilalnya minimal 3, insya Allah aman. NU, Muhammadiyah, pemerintah insya Allah sama. Tapi kalau tingginya antara 0 sampai pinten? 3, niki hilal bermasalah. Sakjane hilale mboten masalah. Sing dimaksud masalah biasanya Muhammadiyah poso dhisik, bodho dhisik. Sing saudara kita di NU carry. Maksud nggih? Nah, terus kriteria Mabims malah 3 derajat lebih nggih. Terus kemudian sekarang kalau hilal di bawah ufuk niku garis horizon, maka biasanya aman, berarti mboten bodo kabeh, mboten poso kabeh, gitu ya. Kemudian, nah niki misalnya kasus pertama, niki sing gambar kados sendok niku napa niku? Matahari. Sing berwarna hitam niku napa? Bulan. Bulannya di bawah garis napa di atas garis? Nah niki naminipun di bawah ufuk. Maksud nggih? Wah niki sepakat ora ketok kabeh hilale, ngoten. Kasus yang kedua, niki bulannya di atas garis nopo di bawah garis? Di atas. Kasus 2 ini misalnya derajatnya berapa? 2. Nek mungguh pemerintah mboten saged didelok, Bu, Pak. Berapa derajat? 2. Karena pemerintah menghendaki berapa derajat? 3. Nek loro saged didelok mboten? Mboten. Maksud nggih? Nek Muhammadiyah mau 2, mau 1, mau 0, sekian niku kan sudah masuk fase bulan. Maksud nggih? Karena lingkaran itu kan setelah 0, sekian dan sudah masuk siklus baru. Maksud mboten? Gitu. Ini letak perbedaannya di sini. Sing siji nek loro kowe ora entuk, ngeten, sing siji kudu loro dan seterusnya ya. Maka seperti perbedaan hari raya Idul Fitri tahun kemarin itu ini. Nah, ini yang digunakan data tanggal 11 Oktober 2007, enten sing bodone Jumuah, enten sing bodone Sabtu. Kemudian kasus ketiga. Niki kasus ketiga. Ahli hisab sepakat bahwa bulan berada di bawah ufuk, maka ya tidak ada yang napa nggih. Biasanya kalau ada yang bersaksi gitu, maka saksinya ditolak. Lho ki kancane do ngitung di atas di bawah ufuk kok sampean di atas ufuk, maka saksinya ditolak. Maka sikap kita dalam menghadapi perbedaan itu ya saling menghormati lah. Saling menghormati satu sama lain, tidak perlu saling menyalah-nyalahkan apa meneh menyesatkan nganggap Muhammadiyah ki Syiah. Wow. Ada loh yang menganggap begitu. Ada yang Muhammadiyah itu apa dan seterusnya. Justru jelek-jelekkan, Masya Allah. Ampun lah, masing-masing punya dasar sendiri. Begitupun dari Muhammadiyah, jangan mencaci maki, menghina dan lain sebagainya pihak yang lain. Karena masing-masing punya dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sebelum sesi adzan saya sampaikan rangkumannya apa? Wujudul hilal niku kriteria penentuan awal bulan Qamariyah yang menyatakan bulan baru ketika napa wau pertama sudah terjadi ijtima. Artinya ijtima wau napa
matahari, bulan, bumi dalam satu garis lurus. Nggih. Namanipun ijtima geosentris. Maksudnya bumi, pusat bumi, jari-jari pusat, jari-jari bumi yang jadikan acuan. Kemudian yang kedua, nah niki ijtima'nya itu terjadi sebelum maghrib. Niku maksud nggih? Jadi peristiwa matahari, bulan dan bumi dalam satu garis lurus itu terjadi sebelum maghrib. Naminipun ijtima' qoblal ghurub. Nek basa Jawane surup ngono nggih. Suruping srengenge pas tenggelamnya. Syarat yang ketiga, pada saat matahari terbenam dan terjadi ijtima', piringan atas bulan berada di atas ufuk. Dados piringan bulan itu di atas ufuk. Nah, nanti ada animasinya. Jadi piringan bulan di atas ufuk. Nanti saya kirim di men paham, makanya tak kirim filenya. Nggih, kita adzan dulu, Pak Ustaz. Nggih. Saya kasih contoh di sini hilalnya di bawah 1. Berapa di situ? 0,9. Sudah bisa dilihat 0,9 niki ancarane ngeten nggih. Ini bulan sabitnya saya dilihat. Lampunya agak dimatikan enggak apa-apa, Pak? Sing bagian niki. Biar terlihat nggih. Men tadi cetok. Coba mangke sing dilihat di sini. Kali di garis niki. Niki berapa derajat ini? 27. Niki sudah berumur berapa? 2 hari 5 jam. Maksud nggih? Oke, tak ulangi nggih. Niki tak puter. Niki naminipun bulan purnama, jelas. Terus nanti akan kembali, maka geraknya berlawanan jarum jam. Nanti dia akan kembali ke sini lagi pada tanggal berapa? 29, bisa dilihat di situ. 29 hari lebih 11 jam. Ini terjadi setiap tanggal pinten? 29 dan terdapat dalam surah Yasin. Nek sing do apal Yasin, biasanya kita kalau di surah Yasin itu enten wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Terus ada selanjutnya wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Kata urjunil qadim itu adalah diartikan tandan tua. Tandan tua itu para ulama ada yang menyampaikan tandan tua itu seperti bentuk hilal dan itu hanya terjadi pada tanggal berapa? 29. Saat niki pinten? Niki berapa derajat nih? Ini nah, berapa ini? 1,4 niki 0,6 di bawah 1 apa di atas 1? Di bawah 1. Sudah usia berapa jam? 1 jam. Maksud nggih? Maksud apa dereng? Jadi sudah bisa dilihat enggak hilalnya celeret ini lho? Sudah bisa dilihat? Belum. Tapi sudah masuk waktu belum? Sudah itu letaknya di situ, perbedaannya di situ. Kalau misalnya yang ru'yah itu pokoknya ora kena orang. Pokoknya bentuknya kudu aja didelok ngeten. Bisa dilihat? Bisa? Niki. Bisa dilihat enggak? Bisa dilihat napa mboten? Niki. Bisa ya? Nah, maka melihatnya harus pakai teropong, Pak, Bu. Nek pakai mata telanjang, terlihatnya setelah 1 hari. Maksud nggih? Maka biasanya menggunakannya pakai apa? Teropong. Niki coba tak perkecil lagi. Bisa dilihat? Bisa tapi sedikit nggih mboten? Bisa dilihat? Sedikit sekali, tipis sekali. Bisa dilihat? Saya hilang nggih mboten? Niki padahal tingginya berapa derajat? 9.
Ini pakai mata telanjang nggak bisa dilihat, maka sekarang yuk biasanya pakai apa? Teropong. Coba bisa dilihat total ngeten niki pada hari keberapa? Hari pertama ditambah 19 jam. Maksud apa mboten? Maksud nggih? Jadi itu perbedaannya di situ. Yang satu misalnya di Muhammadiyah pokoknya di atas 0 asalkan sudah masuk napa? Waktu, maksud nggih? Di bawah jam niku enten apa, Pak? Di bawah jam kan ada menit, nggih mboten? Ada menit, ada detik, gitu ya. Kita lanjut berikutnya. Ini biar lebih paham kita. Jadi hisab hakiki wujudul hilal itu seperti teknologi garis gawang. Niki tak dipateni riyen suarane. Nek misalnya bola masuk ke gawang meskipun 0,1 cm gol napa mboten? Niki tak peragaan niki musiknya tak di napa suarane tak di niki gambar bal-balan niki pas Piala Dunia berapa? Tahun 2000 berapa ini? Pas Inggris melawan Jerman. Coba ini gol napa dereng? Saya ulangi nggih, coba. Mun mlebu gawang ning mentul melih nggih mboten? Masuk enggak? Menurut wasit enggak masuk. Kenapa? Wasitnya mboten ting cepak gawang. Hakim garis enggak ngelihat. Maksud nggih? Maksud? Padahal asline napa? Nah, nggih mboten? Mentul melih. Padahal 0, sekian sentimeter. Maksud apa mboten iki? Arak gol ora sida gol, ngeten to? Maka pada Piala Dunia atas napa insiden ini kemudian ditemukanlah teknologi garis gawang. Jadi metode hisab wujudul hilal yang diyakini Muhammadiyah begitu, Pak. Meskipun sudah masuk dalam hitungan detik atau menit, belum masuk jam, tapi nek pun masuk fase baru nggih sudah masuk begitu, gitu nggih. Nah, niki pada Piala Dunia 2010 itu, maka 2022 kemarin Jepang mau ngegolkan gole rasah. Wong sakderenge nendang ting gawang, bolanya keluar terlebih dahulu. Dibuktikan dengan apa? Teknologi garis gawang, gitu nggih. Nah, pertanyaan saya sekarang, misalnya hari ini tanggal 31 Desember 2023 malam jam pinten 00:00 detik. Itu kan perbatasan antara tanggal 31 Desember kali 1 Januari. Maksud nggih? Setelah itu sedetik kemudian berubah menjadi 00 lebih 00 menit lebih 01 detik. Mpun mlebet tahun baru dereng. Yakin? Kan waktu terus berputar, ngeten nggih. Jadi enggak harus nunggu 1 menit, maksud betul. Apalagi sekarang jam itu ya, ketelitian jam itu bukan detik, Pak, tapi 1/100 detik. Jadi ada jam, menit, detik, terus 1/100 detik. Tingkat ketelitiannya. Gitu. Nah, gambaran hilal ngeten iki. Matahari kali bulan duluan mana? Terbenamnya duluan mana? Matahari, nggih, tak ulangi nggih. Niki matahari terbenam terlebih dahulu, kemudian baru bulan menyusul. Ini bulannya kelihatan apa mboten, Pak? Kelihatan sedikit nggih. Nah, ini yang tadi disampaikan. Jadi piringan atas bulan, maksud nggih? Kelihatan di garis napa? Horizon atau garis ufuk. Niki naminipun wujudul hilal. Nek blesek sok ngeten, nah niku sing mboten wujudul hilal niku hilale enggak bisa dilihat. Pakai hitungan itu di bawah 0, negatif. Niki enggak masuk bulan baru gitu. Sekarang yang kedua, matahari tenggelam, kemudian bulan berada pas di atas
ufuk, pas di atas garis. Niki naminipun istilahnya hilal pas berada di atas ufuk. Ya, kemudian yang gambar berikutnya, matahari terbenam terlebih dahulu, bulan berada di atas ufuk dengan ketinggian berapa derajat? 2 derajat misalnya, 2 derajat dengan elongasi kriteria Mabims pertama, elongasinya 3 derajat. Yuk, hilalnya terlihat apa tidak nek 2 derajat? Belum tentu terlihat. Yang menjadi masalah di Indonesia itu ada satu daerah yang dalam tanda kutip anomali itu ora kaya biasane. Nek daerah-daerah liyane niku 2 derajat niku angel didelok ting daerah Cakung Jakarta Utara. Cakung niku Jakarta Utara nggih. Di daerah Cakung Jakarta Utara meskipun 2 derajat mepet bisa dilihat. Yo diakoni napa mboten sebagai bulan baru? Mboten. Gitu. Ya, karena standarnya pinten? 3. Senajan weruh ora dianggap pripun yo. Yo nek ora diwelokke rak melokke sapa kan ngeten iki. Gitu nggih. Kemudian yang berikutnya ini sing napa? Ketinggian berapa derajat? 3 derajat, elongasinya 6,4 derajat. Begitu jamaah rahimakumullah. Jadi landasan yang diambil dari wujudul hilal itu di surah Yasin. Nggih. Ayat 30 sampai ayat 38 sampai 40. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta atakal urjunil qadim. Terus berikutnya apa? Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Tidak mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang dan masing-masing berada pada garis edarnya. Jadi di ayat ini bisa dipahami, kita bisa memahami bahwa matahari dan bulan itu bergerak. Nggih mboten? Leres mboten, Pak? Kita melihat setiap hari, misalnya bulan itu kan koyone saking kedu gitu. Melingsep mangke teng mburi Gunung Sindoro, nggih mboten? Itu namanya gerak semu. Mboten gerak nyata. Bulan kita juga ngelihat, maka hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan bayangan bulan itu lebih kecil dari matahari. Padahal asline bulan kali matahari gede napa? Matahari. Koyo-koyone matahari itu lebih kecil daripada bumi, nggih mboten? Padahal ukurannya bumi yang kita tinggal ini dibandingkan ukuran matahari niku ibaratnya jerawat sing paling cilik tinggen muka niku bumi, kemudian wajah kita itu matahari. Tetapi Allah menciptakan fenomena alam seperti ini agar manusia mengetahui bulan, bisa mengetahui perhitungan waktu. Ada bulan, hari, tahun, jam dan seterusnya. Maka inilah kemudian diperdalam oleh ilmuwan Eropa Al-Quran itu zaman dulu, sehingga ditemukanlah berbagai macam teknologi. Nah, niki terus dalam pergerakannya bulan bergerak melewati manzilah-manzilah sehingga ketika bulan sampai pada manzilah terakhir, bulan kembali seperti tandan tua. Tandan tua niki kados ngeten niki. Kalau kita lihat, saged dilihat nggih. Enten kados celeret niku saged dilihat, Pak, Bu. Bisa. Nah, ini ada kasus di Brunei Darussalam. Kasus Timuti niku. Brunei Darussalam itu menggunakan kriteria apa? Mabims. Mabims niku Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, kalih Singapura. Nek Filipina dan yang lain ikut enggak? Enggak. Gitu ya. Jadi ada kasus, saya lupa tahun berapa, gitu ya. Nek Brunei Darussalam kan negaranya kecil, nggih mboten? Kali Pulau Jawa mawon udah dereng emput-empute, nggih mboten?
Dan Brunei Darussalam itu salah satu negara yang berada di garis khatulistiwa di daerah tropis. Namanya daerah tropis mesti enten pedut, enten mendung, nggih mboten? Kados teng Indonesia niki kan pedute napa kok pedut napa? Awannya tebal, kadang ada kabut, kadang pencemaran udaranya luar biasa. Maka terjadi kasus di Brunei Darussalam waktu itu kayaknya untuk menentukan hilal, ya, mengamati hilal di bulan Rabiul Awal atau Rabiul Akhir. Saya coba nanti tak cari datanya. Jadi waktu itu bulan Rabiul Awal harusnya pinten 29. Pinten kudune? Ulangi 29. Berarti sebelum Rabiul Awal kan napa? Safar, gimana? Tanggal 29 Safar sore hari atau maghrib diamati hilal harusnya masuk tanggal pinten? 1, gimana? Jadi aslinya itu hilal itu ketok Pak Bu, maksud nggih? Hilal seperti ini. Nah ini loh, aslinya apa? Kelihatan. Tetapi pas dilihat itu tertutup awan di seluruh hampir seluruh wilayah Brunei Darussalam. Asline ketok. Yuk tertutup napa? Awan. Karena tertutup awan akhirnya enggak kelihatan. Yuk tanggal 1 dianggap tanggal 1 napa mboten? Kan enggak bisa dilihat. Berarti yuk digenapkan bulan Safarnya digenapkan menjadi berapa? 30. Resikonya apa? Bulan Rabiul Awal sing kudune 29 dadi 28. Maksud mboten? Itu terjadi, betul terjadi di Brunei. Nah, yang dikhawatirkan kalau suatu hari dengan kejadian yang sama Ramadan mung 29 pas gek mengamati hilal pada malam pertama kudune ketok yuk karena cuaca ekstrim. Ya, asap, polusi tebal dan sebagainya kudune ketok juk dianggap ora ketok. Padahal Ramadan asli misalnya berapa? 29, maka hari pertama kan enggak bisa dihitung lagi, nggih mboten? Tidak diikutkan juk posone ping pinten? 28. Ini melanggar ketentuan Al-Qur'an. Di Al-Qur'an disebutkan ya 29 atau 30. Begitu nggih. Ini dari sisi ilmu hisab. Nah, terakhir saya sampaikan. Jadi pangkal perbedaan berikutnya adalah sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Hadis pertama, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kamu ketika melihatnya. Melihat apa? Nya. Diberiku kan domir, boten. Sumu liru'yatil hilal, boten. Tapi hadisnya berapa? Sumu liru'yatihi. Berpuasalah kamu ketika melihatnya. Nah, nyanya ini kembali ke apa? Hilal. Nah, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kamu ketika melihat hilal dan Idul Fitrilah ketika kamu melihat hilal, kan ngeten. Jika tertutup oleh mendung, maka genapkanlah menjadi berapa? 30 hari. Di hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan inna ummatun ummiyatun. Artinya sesungguhnya kita ini umat yang ummi. Umat yang ummi itu lanak tubuh walanak subuh. Kami tidak bisa membaca dan menulis. Maksudnya tidak bisa ngitung napa pakai matematika. Zaman Kanjeng Nabi mboten enten ilmu matematika, ilmu geometri, ilmu dereng enten. Wong ketika terjadi perang gitu ya, pada perang nopo niku kemudian orang kafir disandra, untuk dilepas orang kafir ini dari penyanderaan syaratnya harus mengajari orang Islam baca tulis. Jadi ketika zaman Nabi belum ada ilmu pengetahuan yang menghitung. Nah, maka atas dasar ini para ahli fikih bukan hanya orang Muhammadiyah, ulama Mesir misalnya Syekh Ahmad Syakir ya, yang disebut sebagai orang Salafi murni dari Mesir, kemudian Syekh Yusuf Qaradawi dan seterusnya, itu
menyampaikan bahwa betul-betul di masa Nabi itu belum ada perhitungan. Maka atas dasar inilah kemudian nek zaman Kanjeng Nabi kan belum ada hitungan. Sekarang sudah ada hitungan, berarti umat Nabi sudah tidak bodoh lagi, maka menggunakan perhitungan. Gitu nggih. Jadi sekali lagi perbedaan tidak menjadi masalah bagi kita semuanya. Yang penting kita menjaga persatuan, saling hormat menghormati. Ini yang pertama, ulama yang menggunakan metode hisab Syekh Rosid Ridho, kemudian Syekh Yusuf Qaradawi maupun Syekh Muhammad Syakir, gitu ya. Jadi sekali lagi perbedaan bukan untuk saling memusuh-musuhi, bukan saling menjelek-jelekkan, tapi perbedaan adalah membawa kita menjadi orang yang lebih bijaksana di dalam menerima perbedaan. Karena hanya orang yang fanatiklah yang bodoh. Semakin orang fanatik semakin bodoh. Semakin orang bisa memahami perbedaan, insya Allah dia pengetahuan lebih besar. Karena mengetahui titik perbedaan sehingga saling menghormati. Meskipun berbedanya kita seperti minyak dan air di dalam semangkok bakso. Tapi bakso napa soto mboten enten gajihe pripun, mboten enten lemake ngoten nggih. Jadi kita tetap saling menghormati. Nyuwun ngapunten nek ngeloncok wekdalipun, karena harus saya selesaikan pertemuan ini. Saya minta maaf atas segala macam kekurangan. Barangkali ke depannya bisa kita lanjutkan dengan materi ataupun bab yang lainnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.